قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-6, itu bab tentang at-taqwa dan ketakwaan. At-taqwa adalah bentuk isim yang diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu bisa kita katakan dia adalah tameng, ya, yang menghalangi seseorang dari sesuatu yang buruk, menghalangi seseorang dari terkena sesuatu yang tidak dia sukai. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala rahimahullah Ta'ala, al-wiqayah wa huwa an yattakhidhal insanu ma yaqiyahu min adzabillah. Ya, seorang mengambil sesuatu yang bisa menghalangi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan sesuatu yang menghalangi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqiyaka min adzabillahi huwa fi'lu awamirillah wajtinabu nawahi. Dan yang menghalangi seseorang, yang melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allahu Jalla wa Ala. Fa inna hadha huwa alladhi yaqi min azabillahi azza wa jalla, an ta'khudha awamirallahi wa an tatruka ma naha anhu.
yang bisa menghalangi seorang dari azab Allah ketika kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa terkadang lafaz takwa itu disandingkan dengan lafaz atau kalimat albir. Ya, kalimat takwa kadang disandingkan dengan kata atau kalimat albir. Ya, birrun wa taqwa. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan kadang pula hanya disebutkan ya takwa sendiri atau albir sendiri. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila dua kata ini disandingkan ya bersamaan, maka kata albir artinya adalah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata at-taqwa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kata bir, albir dan at-taqwa disebut bersamaan, sama dengan ketika kita menyebutkan al-iman wal Islam. Ya, ketika dua kata ini disebut bersamaan, ya, al-iman dan al-Islam, maka al-iman itu adalah amalan-amalan hati batiniyah, sedangkan al-Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Ya, kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan ya menyendiri, disebut takwa saja atau disebut albir saja, ya, maka itu mencakup kedua makna tersebut. Takwa berarti melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Demikian juga albir, ya, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sama tadi dengan al-iman wal Islam. Kalau disebutkan al-Islam, maka sudah masuk di situ makna iman tadi. Ya, perbuatan-perbuatan lahiriah dan batiniyah. Disebutkan iman, maka juga sudah masuk di situ perbuatan-perbuatan lahiriah dan al-batiniyah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad dzakara Allah ta'ala fi kitabih annal jannata u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu yang penuh dengan nikmat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Ya, maka orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah penghuni surga nantinya. Dan kita semua ingin masuk surga. Maka tentu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang bertakwa dan selalu berusaha supaya menjadi orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kata beliau, yajibu 'alal insan an yattaqiyallaha azza wa jalla. Itu wajib bagi setiap kita. Ya, wajib setiap kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi wan najati min iqabihi. Itu dengan kita merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap keselamatan ya dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan takwa ya di awal bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian ayat selanjutnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, kata beliau, wa hadhil ayah mubayyinatun lil muradi minal ula. Ini ayat yang kedua ini, fattaqullaha mastata'tum, merupakan ayat yang menjelaskan maksud dari ayat yang pertama tadi kita sebutkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Maksud daripada ittaqullaha haqqa tuqatih yaitu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah takwa di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya. Ayat yang keempat disebutkan oleh beliau, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tak pernah ia duga. Kemudian ayat yang kelima, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, ya, kemampuan untuk membedakan antara al-haq, antara kebenaran dan kebatilan, al-furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki karunia yang sangat besar. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Nah, sekali lagi kata beliau rahimahullah taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah takwa ini sangat banyak. Ya, seruan-seruan, perintah-perintah ya kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Nah, kemudian penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ayat yang pertama, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Fawajjaha al-amra ilal mu'minin li'anna al-mu'min yahmiluhu imanuhu ala taqwallah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berseru kepada orang-orang yang beriman, karena yang mengantarkan seseorang pada ketakwaan itu hanyalah iman. Ya. Kalau sudah ada iman di dalam hati, maka ini akan mengantarkan dia pada ketakwaan. Ya, sedangkan kita mendapati di dalam ayat-ayat yang lain, ya, seruan-seruan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ya, setelah itu ada perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seruan kepada al-mu'min ya ayyuhalladzina amanu
ya, maka perintah setelahnya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, yang mengantarkan seorang pada ketakwaan adalah keimanannya. Wa qauluhu ittaqullaha haqqa tuqatih, yani wa haqqut taqwa mufassarun bima aqabahu al-muallifu min qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum ba'da hadhil ayah. Ya. Ay anna ma'na qawlihi haqqa tuqatihi an tattaqiyallaha mastata'ta li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, sedangkan makna ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya, ini ditafsirkan dengan ayat yang disebutkan yang kedua, yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Sehingga maksud dari ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, ya, sesuai dengan kemampuanmu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Allah tidak menzalimi hambanya, membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi, ya. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan, sejatinya itu adalah perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia untuk dia kerjakan atau dia tinggalkan, ya. Hanya saja dalam penerapannya, ya, dalam penerapannya masing-masing kita, masing-masing hamba itu memiliki keterbatasan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sebutkan dalam masalah perintah itu ada ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istita'ah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ambillah dia, kerjakan dia sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun dalam meninggalkan perkara-perkara dosa, ya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan istita'ah. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa yang aku larang maka tinggalkan. Tidak ada istita'ah. Masya Allah, Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang hal ini, ya, karena al-amru, ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu, ya, yang dilakukan oleh manusia di luar dari kebiasaannya, sehingga dia mendatangkan sesuatu yang baru dari luar untuk dia lakukan, dan itu adalah perkara yang berat. Itu adalah perkara yang berat, ya, sehingga itu dibatasi dengan apa? Kemampuan. Adapun yang dilarang, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang, aslinya kita manusia tidak melakukan amal, sehingga lebih mudah untuk meninggalkan, ya. Tapi kenapa justru yang kita dapati orang-orang, ya, lebih berat untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perbuatan-perbuatan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mudah bagi kita, tetapi yang berat itu adalah apa? Istiqomah. Ya, istiqomah di atas ketaatan itu yang berat, ya. Nah, dalam perbuatan-perbuatan maksiat, ya, kita melihat orang kok mudah sekali dia melakukan perbuatan maksiat, ya. Karena apa? Ada dorongan apa? Nafsu. Ya, ada dorongan, ya, nafsu. Ya. Padahal sejatinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan di luar dari kebiasaan kita. Ya.
Sehingga untuk meninggalkannya seharusnya itu lebih mudah karena kita tidak melakukannya. Ya, kita tidak melakukannya. Ya. Adapun orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, karena dari awal dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadi sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, sudah kecanduan. Ya. Sehingga dia merasa berat. Yang membuat dia merasa berat itu adalah keinginan nafsunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya katakan atau ya sampaikan di dalam ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa hadhil ayah, dan ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, fattaqullaha mastata'tum laisat ayatan yaqsudu biha tahawun bi taqwallah. Ya. Bukan bermaksud, bukan bertujuan ya supaya kita bermudah-mudahan dalam masalah ketakwaan. Artinya santai aja, ya, bukan seperti itu. Ya. Innama yuqsadu biha al-hathu 'ala taqwa biqadril mustata'. Tapi ayat ini ya memberikan motivasi kepada kita supaya bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampaui batas kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan dalam bertakwa. Ya, sebagaimana ada orang-orang yang mereka ingin ya supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka melakukan satu perbuatan melampaui batas kemampuan. Ya, semacam apa? Puasa misalnya, orang berpuasa. Ya. Seorang itu dia berpuasa ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang terbaik itu adalah puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa apa yang terbaik? Nah, setelah puasa Ramadan, puasa apa? Puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Dan siapa yang melakukan puasa Daud itu terus dia lakukan. Terus dia lakukan. Nah, di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi untuk menunjukkan satu amalan puasa terbaik. Nabi sebutkan ya puasa Senin Kamis. Ya, bilang saya mampu untuk lebih dari itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan ya puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, sahabat ini mengatakan saya mampu lebih dari itu. Karena Nabi SAW katakan tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Nah, dikatakan bahwa sahabat ini dia melaksanakan puasa setiap hari. Ya. Sampai pada akhirnya ketika dia sudah lanjut usia dia menyesal. Seandainya dulu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, fisik saya, jasad saya tidak seperti ini. Nah, itu sudah berlebihan dalam masalah ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas kemampuannya. Ya. Dan setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan yang berbeda. Ya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masing-masing mereka itu punya kemampuan yang berbeda. Ya. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dalam beribadah, ya, dari sisi puasa. Ya, ada yang diberikan kemampuan oleh Allah dari sisi salat. Ya, ada yang diberikan kemampuan dari sisi sedekah. Ya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, sehingga itu jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan satu ibadah dan kita istiqamah dengan itu, jangan kita menganggap remeh orang lain. Ya. Jangan kita menganggap remeh orang lain. Ah, masa dia ini kan lebih senior dari saya, masa dia tidak bisa seperti itu? Itu pasti berbeda-beda ya kemampuan setiap orang. Dan itu diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak amalan-amalan soleh. Dan di sini Allah tegaskan fattaqullaha mastata'tum. Apa yang bisa kalian lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan semaksimalnya ya. Jadi tujuan di sini jemaah sekalian sebagaimana yang beliau katakan, bukan untuk kita bermudah-mudah. Nah, kalau begitu kita santai aja, tidak. Tetapi
dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, perkara-perkara yang wajib semaksimal mungkin kita lakukan sampai batas kemampuan kita. Ya sudah sampai di situ. Ya. Jangan melebihi kemampuan kita. Nah, walakin Allah la yukalliful insana syai'an la yastati'uh. Ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebani seorang melampaui kesanggupannya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian wa yustafadu min qawlihi fattaqullaha mastata'tum. Ya, faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Annal insana idza lam yastati' an yakuma bi amrillahi ala wajhil kamal fa innahu ya'ti minhu bima qaddara alaihi. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Husain, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Jadi faedahnya di sini jemaah sekalian bahwa ketika seorang tidak mampu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya, maka yang bisa dia lakukan atau yang harus dia lakukan apa yang mampu dia kerjakan. Ya, contohnya dalam masalah salat. Ya, contohnya dalam masalah salat, ya. Pelaksanaan salat yang sempurna, ya, berdiri menghadap kiblat, ya, ini diantara tanda ya pelaksanaan ibadah salat yang sempurna, dikerjakan dengan berdiri. Ya. Bahkan orang yang mampu berdiri dalam salat wajib, dia mampu berdiri tetapi dia salat dengan duduk, sah salatnya enggak? Tidak sah salatnya. Dia mampu menghadap ke kiblat, dia tahu arah kiblat tetapi tidak menghadap kiblat, sah salatnya atau tidak? Tidak sah, ya. Nah, tetapi ketika seorang itu dia tidak mampu berdiri karena uzur, ada luka atau kakinya patah misalnya, ya, maka boleh duduk, ya. Yang dia mampu duduk, ya. Kalau duduk juga tidak mampu, yang bisanya berbaring, maka dia berbaring, ya, itu yang dia mampu, ya. Sama dengan salat menghadap ke kiblat. Ya, ini jadi polemik di negeri kita dan di negeri-negeri yang tidak melihat Ka'bah langsung, ya, sampai bahkan di masjid itu menjadi pertikaian di antara jamaah. Wah, ini masjid bukan mengarah ke Ka'bah, ini mengarah ke Afrika Selatan dan sebagainya. Akhirnya masjid yang sudah dibuat bagus-bagus, ya, safnya yang dirubah jadi miring. Ya, yang sebelumnya kalau banyak jamaah bisa ditampung, karena safnya sudah miring, akhirnya jamaahnya sholat di luar, terjadi pertikaian. Ya, ini kalau tidak mau dirubah, sudah kita bikin masjid baru, ya, terjadilah perpecahan. Ya. Ini berkaitan dengan masalah kiblat, ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita mampu melihat Ka'bah, ya, maka ya, harus kita sholat melihat mengarah ke Ka'bah. Nah, sekarang kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka apa yang kita lakukan? Arah Ka'bahnya kemana? Ya, ke sana. Ya, maka para ulama katakan itu kalau kita melihat Ka'bah, kiblatnya itu begini. Artinya orang sholatnya jadi melingkar. Ya, karena semuanya mengarah ke fokus pada satu titik. Ya. Adapun kalau kita tidak melihat Ka'bah jauh, ya, kiblat kita tidak tahu titik tepatnya itu seperti apa, maka begini, ya, ke arah kiblat, ya, walaupun tidak tepat. Sama dengan ketika kita berjalan safar misalnya, safar sendirian atau berdua, tiba di satu tempat kita tidak tahu mana arah kiblat ini, mau bertanya tidak ada, waktu salat sudah masuk. Apa yang kita lakukan? Ya. Apakah harus tetap memaksa sesuai dengan kiblat? Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah, ya, ketika salat, maka di situ ada
wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Ya, yang kita sanggupi salat duduk, ya sudah salat duduk. Jangan paksakan untuk berdiri. Ya. Demikian pula kalau kita duduk tahiyat akhir, ya. Biasanya ini yang badan agak besar. Ya, sunnahnya apa? Duduk tawarruk, ya. Ya, duduk tawarruk, ya. Ini badannya besar, tetap dia paksakan tawarruk, akhirnya duduknya jadi bengkok, ya. Orang sebelah yang jadi korban. Ya. Ini fattaqullaha mastata'tum. Ya, apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan, ya, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini yang Nabi SAW katakan kepada Umran ibn Husain, Nabi SAW menyebutkan secara tertib, ya, sholli qa'iman, ya, salatlah kamu sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Nah, itu bagian dari apa? Rukun, ya, yang harus diperhatikan. Kalau kita mampu berdiri tapi kita salat duduk, ya tidak sah. Ini dalam salat wajib, ya. Itu pertama dikatakan oleh Nabi SAW, bihasabil istita'ah, bi an yusalli qa'iman, fa in lam yastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk, ya. Kalau tidak mampu maka berbaring. Wa hakadha aidan baqiyatul awamir. Maka demikian pula, ya, dalam masalah perintah-perintah yang lainnya, ya. Wa mithluhu as-shaum, termasuk diantaranya juga adalah puasa. Ya, idza lam yastati al-insan an yasuma fi Ramadan fa innahu yuakhiruhu. Kalau dia tidak mampu, tidak sanggup berpuasa pas di bulan Ramadan, maka dia akhirkan. Ya, dia lakukan di bulan yang lain, ya. Kalau di bulan yang lain juga dia tidak mampu lakukan puasa, apa yang dia lakukan? Hah? Bayar fidyah. Ini kan orang-orang yang sakit. Nah, ada kisah, mungkin antum sudah tahu semuanya. Seorang yang ketika di bulan Ramadan dia mendatangi istrinya, ya. Datang seorang mengatakan kepada Nabi SAW, waqa'tu ala ahli, ya, aku telah menggauli istriku. Ini di bulan Ramadan, ya. Nah, orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, apa balasannya? Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja berat sekali. 1 bulan saja dia tidak mampu bertahan itu, ya. Maka apa jaza, ya, apa hukuman yang Nabi SAW berikan? Ya, kalau begitu bayar fidyah. Saya tidak punya apa-apa, miskin, orang miskin. Maka Nabi berikan dia kurma. Ini, bawa ini kurma, cari orang miskin, kasih makan orang miskin. 60 orang, ya. Dia pergi, dia keliling kota Madinah, kembali lagi kepada, ya Rasulullah, tidak ada orang miskin yang saya dapati, akulah orang yang paling miskin di Madinah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya sudah, ya buat kamu saja. Ini fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ini. Taib. Ini disebutkan dalam Al-Quran pula, ya, waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kadzalika fil hajj, demikian pula dalam ibadah haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, wajib bagi kita, ya, untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi kemampuan di sini para ulama sebutkan ada 3 kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Ya, pertama itu adalah kemampuan fisik, ya, kemudian yang kedua kemampuan materi, dan yang ketiga keamanan safar, perjalanan, ya. Nah, kalau kita fisik sehat, mampu, tidak punya dana, tidak punya biaya, apa harus berhutang? Ya. Kalau berhutang misalnya setelah pergi haji pulang kemari bingung mau bayar dengan apa? Ya. Sehingga itu dalam perkara ini ya tidak berhutang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan
kemampuan. Ya, bagi seorang mukmin itu selalu ada dalam keyakinannya, selalu ada dalam hatinya, ini saya harus melakukan ibadah haji ketika mampu. Ya. Nah, dia punya kesehatan, mampu fisik, ya, punya kemampuan finansial, materi, tetapi daerah yang akan dia lewat ini tidak aman, sedang perang misalnya. Boleh tidak dia pergi haji? Atau tetap wajib tidak dia pergi haji? Ya tidak, terhalangi dia. Karena melewati daerah perang itu mengancam jiwa, maka dia tunda. Tahun ini tidak wajib baginya pergi haji dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau semuanya aman, sehat, perjalanan yang akan dia lewati itu aman, dia punya materi, ya, kemudian dia tidak pergi haji, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Ya. Ada orang yang punya harta, negeri aman, tapi dia sakit. Ya. Maka para ulama katakan dalam kondisi seperti ini, maka dia mencari orang yang menghajikannya. Ya, dia mencari orang untuk menghajikannya, apakah dari kerabatnya atau dari orang lain, dengan syarat orang tersebut sudah berhaji. Ya, itu menggantikannya. Nah, fa idza lam tastati' al-wusula ila al-baiti fala hajja 'alaika lakin in kunta qadiran bimalika duna badanik wajaba 'alaika an tuqima man yahujju wa ya'tamiru anka. Ini. Ya, kata beliau rahimahullah taala, kalau kita punya harta tapi kondisi fisik kita tidak lagi mungkin, ya, untuk berangkat karena sakit, maka wajib bagi yang punya harta ini mencari orang untuk membadalkan, ya, membadalkan hajinya. Falhasil, maka kata beliau kesimpulannya, anna taqwa ka ghairiha manutatun bil istita'ah, ya, bahwa ketakwaan itu sama dengan yang lainnya, yaitu tergantung pada al istita'ah, ya, kesanggupan. Faman lam yastati' syai'an min awamirillah fa innahu ya'dilu ila ma yastati'. Ya, ketika seorang itu tidak mampu untuk melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia beralih kepada perintah yang lain. Ya. Kalau dia hanya mampu melakukan satu perintah Allah tapi tidak sempurna, maka apa yang dia mampu itu yang dia lakukan. Ya. Nah, ada satu kaidah juga yang menyebutkan itu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, atau ma la yudraku julluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita raih semuanya, tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Ya, kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, mengerjakan semuanya, ya, jangan ditinggalkan semuanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa man itturra ila syai'in min maharimillah. Apabila di antara kita terpaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halalahu ma yantafi'u bihi daf'id darurah. Maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi halal sesuai kadar kebutuhannya. Jadi yang dihalalkan itu bukan semuanya, tetapi apa yang dia butuhkan dari perkara yang diharamkan itu. Ini dalam kondisi darurat. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, apa-apa yang telah diharamkan kepada kalian, kecuali maturitum ilaihi, apa-apa yang kalian terpaksa untuk melakukannya. Contohnya apa? Seorang yang dia terpaksa diperhadapkan pada satu kondisi kelaparan, tidak ada yang bisa dia makan, ya, kecuali sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khinzir misalnya, babi misalnya. Yang dia butuhkan dari seekor babi itu apakah seluruh dagingnya, ya, atau bagian saja yang bisa menyelamatkan dia dari mudarat yang besar.
Kalau dia tidak makan, ini konsekuensinya apa? Bisa mati gitu. Ya. Sekedar untuk mengganjal perutnya, mengisi perutnya, maka itu yang boleh dia lakukan. Ya. Dan ini ya terjadi di beberapa negeri ya di zaman kita sekarang ini, karena kondisi perang itu beberapa tahun lalu sempat kita dengar ya informasi tentang itu. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah ya, karena tidak ada lagi makanan, yang ada kucing. Tidak ada lagi daging, ya makanan lain pun tidak ada. Yang ada kucing. Maka kucing yang mereka sembelih. Tidak ada makanan. Ya, dan itu sangat ya menyedihkan. Ya, dalam kondisi di negeri-negeri yang lainnya orang ya berlimpah ya makanan, tetapi di negeri mereka ya tidak bisa dimasuki oleh kaum muslimin yang lain. Akhirnya mereka melakukan itu, menerapkan kaidah ini. Ya. Ada kaidah yang menyebutkan pula ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Ya. Kondisi darurat itu ya membolehkan seseorang melakukan perkara yang ya dilarang. Ya. Ada kaidah yang lain lagi yang membatasi. Ya. Kondisi darurat itu ya sesuai dengan kadar daruratnya. Ya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya. Ini kondisi darurat nih. Kita kalau tidak makan mati, maka kebutuhan yang kita butuhkan untuk makan berapa porsi? Ya saat ini 1 porsi, ya itu saja yang dibolehkan. Tidak boleh lebih. Ya. Mojito misalnya. So tidak ada yang bisa diminum kecuali itu. Ya. Untuk membasahkan leher saja. Ya. Maka seteguk itu tidak haram. Kalau 1 botol, ya, itu bukan darurat lagi. Ya. Nah, baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, au akli lahmil himar au ghairi dzalika minal muharramat. Fa innahu yajuzu lahu an ya'kula minhu ma tandafi'u bihi daruratuhu. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya seseorang harus ya mau tidak mau dia melakukan satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas untuk menutupi kebutuhannya yang menyelamatkan dia dari kondisi yang sangat darurat tersebut. Fahadhihi hiya taqwallah an taf'ala awamirahu mastata'ta wa tajtaniba nawahiyahu mastata'ta. Inilah takwa, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya yang kita sanggupi itu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, di adzan dulu, kita lanjut setelah ini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa amara Allah taala bi amrain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita 2 perkara. Bi taqwallah, Allah perintahkan kita supaya bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqulal insanu qawlan sadida, ay sawaba. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Ya, qaulan sadida itu ucapan yang benar. Amma al-qaulus sadid, ya kalau masalah takwa tadi sudah kita sebutkan. Ya, bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-qaulu as-sadid, adapun ya ucapan-ucapan yang benar, fa huwal qaulus shawabu wa huwa yashmal
kulla qaulin fihi khair sawa'un kana min dzikrillahi aw min talabil ilm aw minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar aw minal kalamil hasanil ladzi yastajlibu bihil insanu mawaddatan nasi wa mahabbatahum aw ghairi dzalik. Ya. Nah, ucapan-ucapan yang benar ini yashmal itu mencakup seluruh perkataan-perkataan yang baik. Apakah itu zikir-zikir ya, atau ya, ucapan-ucapan yang ada ilmunya, ya kita mengambil ya ilmu ya dari ceramah-ceramah ya, dari ucapan-ucapan para guru kita yang disampaikan oleh guru kita, atau apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada murid-murid kita ya. Au minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, termasuk ucapan yang benar ini adalah al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, atau dakwah ya. Au minal kalam al hasan. Itu ucapan apapun yang baik. Ya, ucapan apapun yang baik, yang benar, yang ketika kita ucapkan maka itu akan menghasilkan apa? Kecintaan, kesukaan orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan kita itu kepada kita. Ya. Maka di sini jamaah sekalian, ini yang perlu untuk kita perhatikan pula. Ya, kita berbicara, ya, kita menyampaikan sesuatu, tetap memperhatikan masalah bahasa ini. Ya. Menggunakan bahasa. Ya. Kadang ada sebahagian orang dia mengatakan ya kulil haqqa walau kana murran. Ya, ucapkan yang benar, sampaikan yang benar sekalipun itu pahit. Ya. Menyampaikan kebenaran itu bagian dari nasihat. Mencegah seorang dari perbuatan-perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, itu juga bagian dari nasihat. Dan para ulama telah menyebutkan ya nasihat itu ya seperti obat ya. Obat itu rata-rata pahit. Ya. Nah, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya ini adalah nasihat, menyampaikan kebenaran, tidak memperhatikan masalah bahasa yang kita gunakan, ya, ini sudah pahit ditambah lagi dengan bahasa yang tajam, ya sulit orang untuk menerimanya. Ya. Bahkan bukan karena nasihat yang disampaikan itu dia tolak, bukan, tetapi karena apa? Bahasa yang kita gunakan yang tidak baik, sehingga ditolaklah nasihat kita. Ya. Dan kita dapati jamaah sekalian bagaimana Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Ini diperhatikan di dalam syariat kita. Ya. Al-kalam al-hasan, ucapan-ucapan yang baik, bahasa yang bagus. Ya. Bahasa yang santun. Ya. Saya sering mengatakan bahwa urusan dakwah itu jemaah sekalian, urusan dakwah itu tidak jauh berbeda dengan urusan dagang. Ya, tidak jauh berbeda dengan urusan dagang. Kalau orang berdagang yang ditawarkan apa? Barang kan. Ada orang mentawarkan, nih, beli ya. Ada. Ya. Ini, Mame tidak? Kalau tidak usah. Ada enggak? Ya. Itu pasti dengan apa? Bahasa yang bagus. Ya. Bahkan kita kalau datang ke toko, kemudian kasirnya atau penjaga tokonya ini agak-agak sepaneng, enggak, kita tidak akan datang lagi kedua kali ke situ. Ya. Nah, kalau dakwah apa yang kita tawarkan? Apa yang kita berikan? Kebenaran. Ya. Ajaran. Ya. Dan ajaran ini jemaah sekalian, ya. Ini sejak dari Nabi SAW sampai kepada kita sekarang ini, ajaran kebenaran yang disampaikan itu pasti ada yang menolaknya. Ya. Maka satu kebaikan, satu kebenaran yang disampaikan tidak dengan cara yang benar, ini akan tertolak. Sedangkan keburukan, ya, keburukan, ajaran yang batil, kalau disampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, itu mudah untuk diterima. Silahkan kita saksikan jemaah sekalian di
fi sahati dakwah. Ya, di medan dakwah kita perhatikan, kenapa mereka ini padahal ini ajarannya ini batil, kok bisa mudah diterima oleh orang? Lihat apa yang mereka lakukan. Datang membawa hadiah dengan bahasa yang baik, dirangkul dan sebagainya. Nah, kita kalau datang membawa ajaran yang benar tapi datang langsung mukul. Ya. Apa yang kamu lakukan ini salah. Ini menyebabkan kamu masuk neraka. Apa kira-kira? Ini datang-datang langsung, ya ibaratnya langsung batampeleng ini. Ya. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan kita ini juga diperhatikan. Ya. Ini termasuk dalam qaulan sadida. Ya. Qaulan sadida, ucapan yang benar. Ya. Au ghairu dzalika. Nah, ini terkumpul, terangkum di dalam ucapan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau sebaiknya diam saja. Ya. Wa dhiddu dzalika al-qaul ghairus sadid, dan lawan daripada al-qaul as-sadid adalah al-qaul ghairu sadid, ucapan yang tidak benar. Wa huwal qaulu alladzi laisa bisawab bal khata'un imma fi maudu'ihi wa imma fi mahallihi. Nah, jadi lawan dari ucapan yang benar adalah ucapan yang tidak benar. Nah, tidak benarnya ini ada dua. Tidak benar dari konten bahasanya, dari apa yang disampaikan, atau tidak benar dari sisi tempat dia menyampaikan itu. Kontennya benar, isinya benar, nasihatnya benar, tetapi tidak pada tempatnya dia menyampaikan. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, amma fi maudu'ihi, ucapan-ucapan yang tidak benar, ya, dari isi, ya, ucapan tersebut, konten bahasa tersebut, bi an yakuna kalaman fahishan yashtamilu ala sabbi, ya, ucapan-ucapan yang mengandung apa? Celaan, makian, ya, wal ghibah, ucapan-ucapan yang ada ghibah, namimah, ya, wa ma asbah dzalik, dan yang lain sebagainya. Ya. Sehingga itu walaupun benar, kalau disajikan dengan bahasa yang kasar, ya, sulit untuk diterima. Nah, ya, wa fi mahallihi, ya, kemudian dari sisi tempat, ai an yakuna hadzal qaul fi nafsihi huwa khair. Apa yang diucapkan, yang disampaikan itu benar. Lakin kaunuhu yuqalu fi hadzal makan laisa bi khair. Tetapi ketika diucapkan di tempat tertentu, ucapan tersebut tidak cocok, tidak tepat. Li'anna likulli maqal, likulli maqam maqal, kata beliau rahimahullah ta'ala. Setiap tempat itu ada ucapan yang cocok untuk kita ucapkan, atau setiap ucapan itu ada tempat yang pas untuk kita sampaikan. Ya, semacam ini misalnya kita lihat, ya, ini di majelis, ya, secara umum seperti ini. Ya, ada orang yang ketika dia datang, ya, pakai baju, misalnya baju yang, ya, ada gambar-gambarnya, langsung dia tunjuk, antum ini datang ke masjid pakai baju bergambar begini, gimana nih caranya ini? Ya, itu kira-kira gimana efeknya itu? Ya, itu jadi tidak hikmah, jadi tidak benar. Ya, tapi setelah nanti sudah selesai semuanya, ada yang datang, akhi, ya, disampaikan baik-baik. Ya, itu bagian dari nasihat yang dikatakan oleh para ulama. Kalau kita memberikan nasihat itu, ambil tangannya, lihat ada orang atau tidak, sampaikan. Ya, saya mau nasihati antum. Ya, ini kalau datang ke kajian, ya, pakailah baju yang rapi. Ya, baju apa? Ya, baju yang terbaik lah gitu. Ya. Dia merasa, oh, ya, oke, insya Allah nanti besok-besok saya datang dengan demikian. Tapi kalau seperti yang pertama tadi, kira-kira masih mau datang dia? Ya, tidak akan datang. Ya. Ya. Kadang bukan dengan bahasa, ya, kadang bukan dengan bahasa, tapi dengan lirikan. Datang, ini baru pertama kali mau hadir di majelis misalnya, masih pakai jeans misalnya, atau perempuan, ya, masih pakai jilbab yang lingkar. Begitu dia masuk langsung nih. Ya. Begitu dia lirik,
kenapa saya ini di Haga sebelah lagi sama semua. Waduh, sudah besok-besoknya tidak lagi datang dia. Ya. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi ya, dari apa yang beliau katakan ini, ucapan-ucapan yang benar itu kita perhatikan pertama dari konten, ya, dari ucapan, isi dari ucapan itu pastikan bahwa itu benar. Yang kedua, saat kita mengucapkannya, ini tepat enggak kita mengucapkannya sekarang ini atau di tempat ini. Ya. Nabi SAW ketika di awal beliau ya masih di Mekah ada keinginan untuk apa? Untuk merubah pintu Ka'bah. Ya. Itu tidak salah. Ya. Apa yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi beliau SAW tidak melakukannya. Apa pertimbangannya? Oh, ini orang-orang masih dalam kondisi baru dalam Islam. Nanti kalau saya bongkar ini, orang-orang akan menilai, wah lihat Muhammad membongkar Ka'bah. Padahal ada tujuannya Nabi SAW. Ada maslahatnya. Tetapi Nabi tinggalkan karena ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada juga Nabi SAW pernah dalam suatu ketika beliau ada dalam rumah bersama dengan istrinya. Tiba-tiba datang seorang ingin bertemu Nabi SAW. Apa Nabi katakan? Bi'sa akhul ashirah. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Ini orang cara bergaulnya dengan keluarga buruk. Ya. Begitu beliau keluar, ya kalau dengan reaksi kita, ahlan wa sahlan, masyaallah, dibaik-baiki. Ya. Sampai pulang begitu Rasulullah SAW masuk, ditanya oleh istrinya. Tadi engkau katakan dia ini orang yang buruk dalam mempergauli keluarganya. Tapi kalau engkau baiki dia. Ya. Dibaiki oleh Nabi SAW. Lihat ini jemaah sekalian. Kalau sekiranya Nabi SAW keluar bertemu dengan orang ini, ente ini orang yang paling buruk, ya, bergaul dengan keluarga. Ya. Kalau kita pikir itu kan benar. Tetapi tidak pada tempatnya. Belum waktunya untuk menyampaikannya itu. Ya. Karena sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan ya dalam masalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah perintahkan, dan ucapkan ucapan yang benar. Ya, ucapan yang benar ini dari kontennya, isi ucapan tersebut, dan yang kedua adalah ya kesesuaian tempat kita mengucapkan ucapan itu. Nah, ini kata beliau, fa idza qulta kalaman huwa fi nafsihi laisa bisyarrin. Engkau mengucapkan satu ucapan yang sejatinya itu bukanlah ucapan yang buruk. Lakinnahu yusabbibu syarran idza qultahu fi hadzal mahal fala taqulhu. Tapi kalau di satu tempat itu saat engkau ucapkan itu justru akan menyebabkan keburukan, munculnya keburukan, maka jangan diucapkan. Li'anna hadza laisa biqaulin sadid. Karena itu bukanlah termasuk dalam kategori qaul sadid, ucapan yang benar. Fa fi hadzal mawdu' la yakunu qaulan sadidan bal khata'an wa in kana laisa haraman bidzatihi. Ya. Tapi perbuatan tersebut, ucapan tersebut menjadi ucapan yang salah, ucapan yang keliru. Ya, sekalipun dari konten ucapan itu dia bukanlah ucapan yang haram. Tapi karena ya dia menyebabkan munculnya keburukan, maka itu jadi ya tidak baik, jadi perkataan yang buruk. Nah, ini beliau berikan contoh. Famathalan law furida anna syakhsan ra'a insanan 'ala munkarin wa nahahu 'anil munkar lakin nahahu fi halin la yanbaghi an yaqula lahu fiha syai'a aw aghladha lahu fil qaul aw ma ashbahahu la'udda hadza qaulan ghairu sadidin. Tadi yang kita contohkan, melihat ada seorang yang melakukan perkara yang mungkar, ya, tetapi ya, kita langsung pada saat itu kita cegah dia di hadapan orang banyak, kita langsung ya, larang dia dengan terang-terangan pula, maka itu menjadi tidak baik, apalagi dengan ucapan yang keras, ya, maka itu bukanlah ucapan yang baik. Fa idza taqal insanu rabbahu wa qala qawlan sadida, apabila seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
lalu kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan yang benar, hasala ala faidatain, maka dia mendapatkan dua manfaat. Apa manfaatnya? Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan amalan-amalannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Fabit taqwa salahul a'mal wa maghfiratuz dzunub. Dengan ketakwaan maka seorang akan mendapatkan dua faidah. Ya, faidah apa? Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan amalan-amalannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, mengampuni dosa-dosanya. Wabil qaulis sadid salahul a'mal wa maghfiratuz dzunub. Demikian pula dengan ucapan-ucapan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia melakukan amalan-amalan yang baik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa ulima min hadhil ayah anna man lam yattaqillaha wa yaqul qawlan sadida fa innahu hariyun bi an la yuslihallahu lahu a'malahu wa la yaghfira lahu dhanbahu fa fihi al-hathu ala taqwallahi wa bayani fawaidiha. Ya, maka ya otomatis ketika seorang itu tidak bertakwa, tidak juga menjaga ucapan-ucapannya, ya maka ya itu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membaguskan amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Ya, kebaikan yang kita lakukan akan mengundang kebaikan yang lain, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, selama keburukan itu bukanlah termasuk dalam dosa besar dan bukan perbuatan zalim kepada saudara kita. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Taib. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله